Oke teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin salah satu topik yang paling heboh, tapi juga paling sering bikin salah langkah di dunia saham, merger dan akuisisi. Iya kan? Katanya sih ini ladang cuan gede, tapi kok banyak juga yang malah boncos? Nah, gimana caranya biar kita bisa cerdas menavigasi ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti sering banget dengar kalimat kayak gini kan? Wah, ada merger nih, pasti auto cuan. Di grup saham, di medsos, di mana-mana isunya begini. Begitu ada berita M&A, seolah-olah ini tiket lotre yang udah pasti menang. Tapi pertanyaannya, emang sesimpel itu ya? Nah, coba lihat deh, gambarnya ini ngejelasin semuanya. Yang satu garis euforia, mulus banget naiknya ke atas. Ini kan yang kita semua harapkan ya. Profit lancar jaya. Tapi, lihat sebelahnya. Garis realita. Wah, acak-acakan. Naik turun gak jelas. Nah, jurang antara ekspektasi dan kenyataan inilah yang jadi inti masalahnya. Dan ini yang mau kita bongkar habis-habisan. Oke, biar obrolan kita runut, ini dia agenda kita. Kita mulai dari bedain mana hype, mana realita. Terus kita samain persepsi soal apa itu akuisisi dan merger. Abis itu kita lihat jebakan psikologisnya, baru deh kita masuk ke senjatanya, kerangka analisis dan strategi buat kita sebagai investor retail. Terakhir tentu aja kesimpulan utamanya. Alright, kita langsung masuk ke bagian pertama, euforia versus realita. Kita mau lihat nih, kenapa sih kehebohan di pasar itu seringkali beda banget sama hasil akhirnya? Dan inilah kenyataan pahitnya teman-teman. Faktanya, nggak semua deal M&A itu bagus buat pemegang saham. Banyak banget dari kita, investor retail, yang karena kebawa suasana, ikut-ikutan aja beli tanpa paham risikonya. Ujung-ujungnya, bukan untung yang didapat, malah nyangkut. Kenapa? Karena keputusannya cuma berdasarkan hype, bukan analisis mendalam. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain dulu bahasanya ya. Biar nggak salah paham, kita harus jelas dulu nih, apa sih bedanya akuisisi dan merger? Gampangnya gini, akuisisi itu ibaratnya satu perusahaan mencamplok perusahaan lain. Biasanya yang gede makan yang kecil. Jadi perusahaan yang dibeli itu ya langsung jadi bagian dari si perusahaan raksasa. Simple kan? Nah, beda lagi sama merger. Kalau merger itu lebih kayak kawin. Dua perusahaan biasanya ukurannya seimbang, setuju buat gabung jadi satu perusahaan baru yang lebih kuat. Jadi intinya bukan satu beli yang lain, tapi dua-duanya melebur jadi satu. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih berita M&A ini kayak sihir yang bikin banyak investor langsung kalap? Jawabannya ternyata ada di dalam pikiran kita sendiri. Yuk kita kenali jebakan-jebakan psikologis yang sering bikin kita goyah. Nah, ini dia 3 biang kerok utamanya. Pertama, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan pesta, takut nggak kebagian cuan. Kedua, mentalitas gerombolan. Lihat teman-teman beli, kita jadi ikutan beli, biar nggak ngerasa aneh sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, cuma modal baca judul berita, headline investing, nggak gali lebih dalam, langsung eksekusi. Wah, ini resep bencana. Terus gimana dong cara ngelawan jebakan-jebakan itu? Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling penting. Kita akan bahas sebuah kerangka analisis yang praktis. Anggap aja ini toolkit atau peta buat Anda, biar bisa nilai berita M&A dengan kepala dingin, bukan pakai emosi. Oke, ada 3 langkah kunci yang wajib kita perhatikan. 1. Pahami struktur transaksinya. 2. Cek valuasinya. Dan 3. Nilai resiko integrasinya. Kedengerannya rumit? Tenang, kita bedah satu-satu biar gampang. Langkah pertama, struktur transaksi. Maksudnya apa? Sederhana, cari tahu dealnya ini dibayar pakai apa. Apakah pakai uang tunai, atau tukar guling pakai saham, atau campuran keduanya. Ini penting banget, karena dampaknya ke kita sebagai pemegang saham itu beda jauh. Kalau dapat tunai, ya udah, untungnya langsung kerasa. Kalau dapat saham baru, kita mesti analisis lagi prospek perusahaan gabungannya. Langkah kedua, cek valuasinya. Simpelnya, harganya kemahalan nggak? Kalau perusahaan yang mengakuisisi bayarnya ketinggian, ini bahaya. Ibaratnya, kita beli barang yang harganya di markup gila-gilaan. Nanti beban utangnya jadi gede, dan ini bisa memakan potensi profit di masa depan. Ini lampu merah besar yang harus kita perhatikan. Nah, langkah ketiga ini yang paling sering disepelekan, resiko integrasi. Coba bayangin deh, nyatuin 2 perusahaan itu nggak gampang. Ada 2 budaya kerja yang beda, 2 sistem IT yang beda, 2 tim yang mungkin nggak akur. Ini super sulit, dan jujur aja, kegagalan di proses inilah yang jadi penyebab utama kenapa banyak banget merger yang ujung-ujungnya malah gagal dan ngerugiin pemegang saham. Oke, kita udah punya kerangka analisisnya. Sekarang gimana cara mainnya di lapangan? Mari kita lihat beberapa strategi yang umum dipakai investor retail, dan kita juga akan bongkar resiko-resiko tersembunyi di baliknya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas.
Strategi pertama, buy on rumor atau beli karena gosip. Risikonya, kalau dealnya batal, harga sahamnya bisa longsor. Kedua, beli saham perusahaan yang mau dibeli. Risikonya, harga finalnya bisa jadi lebih rendah dari yang kita harapkan. Strategi ketiga, beli saham perusahaan yang membeli. Risikonya, yaitu tadi, kalau mereka bayar kemahalan, prospek jangka panjangnya bisa suram. Jadi intinya apa? Nggak ada yang namanya makan siang gratis, semua ada risikonya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Dari semua yang kita bahas tadi, apa sih satu hal terpenting yang harus kita bawa pulang? Ini dia kuncinya. Tujuan kita sebagai investor itu bukan jadi tukang tebak, bukan spekulasi jangka pendek, tapi membangun mindset seorang analis, punya disiplin buat menganalisis, bukan ikut-ikutan, tenang, rasional, dan objektif. Jadi saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kalian semua. Lain kali ada berita merger yang heboh, kalian mau ada di tim mana? Tim ikut-ikutan euforia atau tim analisis? Apakah kalian akan langsung FOMO dan beli? Atau kalian akan tarik napas dulu, buka toolkit yang tadi kita bahas, dan bikin keputusan cerdas? Jawabannya ada di tangan kalian. Sampai ketemu lagi.